Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Crypto. Kali ini kita udah memasuki modul ke-6 dari Crypto Technical Indicators atau CTI. Jadi di sini kita akan membahas mengenai No Shorting atau KST. Jadi apa sih KST itu? Jadi KST merupakan suatu momentum indicator, yang mana indikator ini diciptakan oleh Martin Pring yang menggunakan Simple Moving Average atau SMA dengan memperhatikan 4 rate of change atau ROC. Jadi rate of change ini apa? Rate of change ini adalah waktu perubahan harga ya. Jadi dasarnya ini adalah SMA tapi menggunakan 4 rate of change atau waktu perubahan harga yang berbeda-beda. Jadi gimana nih cara menghitungnya ya dari KST ini? Jadi KST ini dihitung dengan rate of change smooth moving average 1 dikali 1 ditambah rate of change moving average 2 dikali 2, rate of change moving average 3 dikali 3, dan ditambah rate of change moving average 4 dikali 4 untuk merumuskan perhitungan dari no shorting atau KST ini. Nah, jadi KST ini bisa teman-teman temukan di TradingView. Jadi klik di bagian indicators dan kemudian teman-teman klik no shorting atau KST. Terus kemudian masalah setting teman-teman biarkan keep as default. Karena pasti sudah disesuaikan dengan algoritma dari TradingView itu sendiri. Nah, ini wujud dari KST atau no shorting. Mirip apa teman-teman? Ya, mirip dengan stokastik. Jadi biasanya kita pakai stokastik 533. Di sini juga ada KST ini mirip banget dengan stokastik Ada crossnya, cuman yang membedakan di sini ada bagian tengahnya, ada mediannya di sini. Nah, titik median ini itu adalah titik 0. Jadi di bawah ini itu adalah negatif dan di atas median ini adalah positif. Oke teman-teman. Nah, ketika harga ini positif, itu apa yang terjadi? Ini bias long ini lebih tinggi. Sementara ketika harga ini di bawah KST atau di bawah median atau di bawah 0, bias short ini relatif lebih tinggi. Namun di sini teman-teman juga bisa mengindikasikan ingat yang selalu naik itu nggak selalu naik terus, yang selalu turun juga nggak selalu turun terus, sehingga ada balance di situ. Oke, jadi KST ini bisa juga dijadikan suatu alat untuk mendeteksi reversal. Mungkin ketika dia ada di bawah median dia mungkin juga mau reverse naik ke atas. Atau ketika di atas dia mungkin bisa dijadikan suatu konfirmasi ketika dia itu harganya mau turun. Jadi ingat teman-teman, ketika teman-teman menggunakan KST atau no shorting itu selalu ingat kalau cross itu adalah konfirmasi dari aksi. Jadi jangan mengambil posisi sebelum valid cross. Begitupun di stokastik Di stokastik juga teman-teman harus nunggu valid cross-nya dulu. Jadi di bagian atas ini kan teman-teman harus nunggu dulu Cross ini kan berarti konfirmasi teman-teman mengambil suatu action. Terus di bawah ini ketika dia cross ke atas juga konfirmasi mengambil suatu action untuk melakukan pembelian atau long. Nah, ini contoh penerapan KST yang pertama. Jadi teman-teman lihat ini di bawah area median dan kemudian harga ini melakukan cross up di atas. Apa yang terjadi ketika teman-teman melakukan bias untuk melakukan long? Nah, jadi harga ini naik 41%. Ini daily Bitcoin. Oke. Dan kemudian penerapan KST yang kedua ketika dia cross di atas bagian median sini. Apa yang terjadi? Teman-teman short di sini dan harga turun 21,85%. KST ini jarang teman-teman yang gunakan, cuman saya bilang ini juga relatif akurat juga dengan stokastik sama juga akuratnya. Teman-teman backtest lagi ini kita selalu pakai daily time frame KST-nya dengan default setting. Ini merupakan salah satu opsi teman-teman harus tunggu dulu di atas median atau di bawah median dan nunggu cross up dan cross down. Tapi kalau di stokastik kita istilahnya karena dia pakai overbought dan oversold. Di sini KST menggunakan area di bawah atau di atas median. Jadi saya rasa udah paham menggunakan KST atau no shorting karena ini cukup simple, sangat praktikal. Teman-teman coba dan juga backtest dengan strategi trading yang teman-teman miliki. Saya Alvesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.